Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imala Pangestika dengan NIM C1C021180 dari ruang 12, akuntansi 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yaitu tentang SPT dan SSP. Yang pertama, pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan sebagai laporan pajak oleh wajib pajak. SPT digunakan untuk melaporkan setiap perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak bersangkutan, baik itu pribadi maupun badan, di mana perhitungan serta pembayaran pajak tersebut bisa dilakukan untuk objek pajak ataupun bukan objek pajak. Selanjutnya, macam-macam SPT. Yang pertama, ada SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. SPT massa ini dibagi 9 jenis. Kemudian ada SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Kemudian ada fungsi SPT. Yang pertama, bagi wajib pajak, yaitu untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajaknya. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya. Yang keempat, bagi petugas pajak sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Bentuk dan isi SPT. Surat pemberitahuan bentuk SPT terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dokumen elektronik. Meski terdapat dua bentuk SPT masa PPN, namun kini pengusaha kena pajak atau PKP wajib melaporkan SPT masa PPN menggunakan dokumen elektronik melalui e-filing. Hal tersebut pun terdapat pada pasal 3A ayat 3 PMK nomor 243/PMK 03/2014. Kemudian yang wajib mengisi SPT, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mencatat bahwa semua masyarakat yang memiliki nomor 1 pokok wajib pajak atau NPWP harus melakukan kewajibannya, membayar pajak dan mengisi surat pemberitahuan SPT atau SPT tahunan. Kebijakan ini tak terkecuali bagi karyawan yang sudah berhenti dari pekerjaannya. Bahkan, jika sudah menganggur lebih dari setahun, ketentuan mengisi SPT bagi seluruh wajib pajak ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya serta menyampaikan SPT tersebut. Kemudian pembetulan SPT. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan A. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, B. Pemeriksaan, C. Pemeriksaan bukti permulaan. Pernyataan tertulis dalam pembetulan surat pemberitahuan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan membetulkan surat pemberitahuan. Kemudian batas waktu penyampaian SPT. Ada 3 jenis, yaitu untuk surat pemberitahuan massa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan wajib penghasilan pajak orang pribadi paling lama 30 bulan setelah akhir masa pajak. Kemudian yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan wajib penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian penundaan penyampaian SPT. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan PPh, WP, OP atau WP badan ada aturannya. WP, OP, dan WP badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas atau penyampaian SPT PPh. Dengan begitu, untuk SPT tahunan PPh badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni. Sedangkan SPT tahunan PPh orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, B. Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, C. Rp1 juta untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib
pajak badan. Kemudian tentang SSP. Pengertian SSP. SSP atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP sendiri adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Jangka waktu pembayaran pajak. A. Pembayaran masa. B. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. C. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Itulah hasil presentasi makalah saya. Apabila ada salah dalam pengucapan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.